kembali lagi bersama aku Mimin Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, dieksekusinya Goldie Roger oleh pihak pemerintah dunia menjadi bukti bahwa pemerintah dunia dan angkatan laut benar-benar serius dalam menangani masalah yang dibuat oleh para bajak laut. Namun menariknya, justru dieksekusinya Goldie Roger menjadi awal di mana era bajak laut barulah dimulai. Hal ini bisa dilihat dengan terus bermunculannya kelompok bajak laut yang berusaha untuk mendapatkan harta karun One Piece. Kekuatan mereka pun tak main-main guys. Contohnya saja kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini sedang berusaha untuk mengalahkan seorang Yonko Kaido. Dimana seperti yang pernah dikatakan oleh Basil Hawkins bahwa kekuatan seorang Yonko di luar akal sehat manusia. Artinya kekuatan dari seorang Yonko memang sangatlah kuat guys. Apalagi Kaido yang ingin mendapatkan One Piece, tentu menjadi pesaing terhebat bagi Mugiwara Luffy. Belum lagi Yonko Kurohige yang memiliki dua kekuatan buah iblis. Jelas Kurohige menjadi ancaman serius bagi Luffy dan anggota bajak lautnya. Bahkan karena kalah persaingan saja, sebuah kelompok bajak laut bisa bubar guys. Nah, kali ini Mimin Vivi mau ngebahas 5 kelompok bajak laut kuat yang telah bubar dalam cerita One Piece. Yuk, tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Oke, kita mulai dari urutan pertama ya guys. Di urutan pertama ada kelompok bajak laut Goldie Roger. Ya, tentunya nakama semua sudah tidak asing lagi dengan kelompok bajak laut Goldie Roger ya. Nah, sebenarnya masih menjadi misteri sih alasan kenapa Roger membubarkan bajak lautnya. Padahal ketika itu, Roger dan kelompoknya telah berhasil memecahkan misteri yang ada di Batu Poneglyph, yaitu menemukan Pulau Laugtail dan harta karun One Piece. Jelas, hal ini tentunya menjadi momen pencapaian terbesar bagi kelompok bajak laut Goldie Roger guys. Ibarat dua sisi koin, hal ini jelas dianggap sebagai ancaman besar bagi pemerintah dunia, karena kelompok bajak laut Roger telah mengetahui sejarah dunia yang selama ini telah disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia. Nah, sebenarnya ada beberapa indikasi kenapa Roger memutuskan untuk membubarkan kelompok bajak lautnya. Salah satunya adalah penyakit yang diderita oleh Roger. Dan seperti yang dikatakan oleh Silver Rayleigh pada manga One Piece chapter 507 kalau Roger dan kelompok bajak lautnya terlalu terburu-buru menemukan One Piece. Berikutnya yang kedua ada kelompok bajak laut Rocks. Kelompok bajak laut Rocks pertama kali muncul pada manga One Piece chapter 907 ketika Sengoku menjelaskan tentang asal-usul bagaimana Monkey D. Garp mendapatkan julukan sebagai pahlawan angkatan laut. Nah, menurut Sengoku, kelompok bajak laut Rocks sangat ditakuti di eranya dulu. Oh iya guys, mereka juga dikenal sebagai kelompok bajak laut yang sangat terkejam dan paling ganas. Bahkan cerita tentang mereka pun tidak tercatat dalam sejarah karena telah dihapuskan oleh pihak pemerintah dunia. Bagaimana tidak? Seperti yang telah dijelaskan oleh Sengoku bahwa kelompok bajak laut ini terdiri dari orang-orang yang sangat hebat seperti Kaido, Shirohige, Big Mom, dan Shiki. Nah, kekuatan Kaido dan Big Mom saja sangat mengerikan apalagi kekuatan kaptennya guys, yaitu Rocks D. Sebek. Monkey D. Garp saja harus bekerja sama dengan Roger untuk mengalahkan bajak laut Rocks, dan seperti yang kita tahu guys, dalam pertempuran ini kelompok bajak laut Rocks harus menerima kekalahan mereka. Di mana pertempuran ini dikenal dengan insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu. Belum diketahui pasti sih, apakah Rocks ini masih hidup atau tidak, tapi yang jelas kekalahan bajak laut Rocks menjadi awal bubarnya kelompok bajak laut ini. Nah, selanjutnya ada kelompok bajak laut Shirohige. Kelompok bajak laut Shirohige dipimpin oleh kapten mereka yaitu Edward Newgate alias Shirohige. Ya, Shirohige adalah salah satu mantan anggota bajak laut Rocks yang memutuskan untuk membuat kelompok bajak lautnya sendiri setelah bajak laut Rocks dibubarkan. Oh iya guys, di masa lalu bajak laut Shirohige ini dikenal sebagai rival dari bajak laut Roger. Namun menariknya, karena mereka sering terlibat pertempuran,
mereka justru saling menghormati satu sama lain. Bahkan, Shirohige pun membiarkan Oden untuk bergabung sementara dengan Roger untuk membantu memecahkan teka-teki tulisan kuno Poneglyph. Nah, setelah dibubarkannya kelompok bajak laut Roger, kelompok bajak laut Shirohige ini dikenal sebagai kelompok bajak laut yang paling dekat dengan One Piece. Tetapi Shirohige sendiri tidak tertarik untuk menemukan One Piece karena Shirohige kemungkinan besar telah mengetahui semuanya dari Roger. Sayangnya dalam pertempuran besar di Marineford menjadi momen kehancuran dari kelompok bajak laut Shirohige. Mereka gagal menyelamatkan Ace. Selain itu, mereka juga harus menerima kenyataan bahwa Shirohige harus tewas dalam pertempuran itu, dan 2 tahun kemudian kelompok bajak laut Shirohige ini telah resmi dinyatakan bubar, guys. Yuk lanjut lagi ya guys. Berikutnya ada kelompok bajak laut Don Quixote. Nah, kelompok bajak laut Don Quixote merupakan kelompok bajak laut yang diketuai oleh Don Quixote Doflamingo, di mana Doflamingo sendiri menjadi villain utama dalam Arch Dressrosa. Di Arch ini juga kita bisa melihat bagaimana kekuatan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Doflamingo, guys. Bahkan Luffy dan Law saja sampai kewalahan menghadapi Doflamingo. Yang lebih gilanya lagi, serangan combo terkuat Law yaitu Gamak Knife dan Counter Shock saja tidak mampu membuat Doflamingo langsung kalah. Justru malah Law yang langsung terkapar karena kehabisan tenaga akibat mengeluarkan jurusnya ini, guys. Alhasil kemudian Luffy pun harus buy one dengan Doffy. Nah, di sini juga kita semua bisa melihat bagaimana Luffy mengeluarkan jurus barunya yaitu Gear 4 yang menjadi kunci kekalahan Doflamingo, guys. Jelas kekalahan Doflamingo membuat kelompok bajak lautnya harus bubar. Selain itu, Doflamingo dan para petinggi kelompok bajak lautnya harus ditangkap oleh para angkatan laut dan dijebloskan ke penjara bawah laut Impel Down. Nah, kelompok bajak laut yang terakhir adalah kelompok bajak laut Matahari. Nah, sebenarnya pendiri sekaligus kapten di kelompok bajak laut Matahari adalah Fisher Tiger. Sosoknya ini sangat dihormati oleh Jinbe dan juga Arlong. Oh iya guys, salah satu yang membuat kelompok bajak laut ini unik dan berbeda dari kelompok bajak laut lainnya adalah mereka memiliki tujuan untuk membebaskan perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah dunia dan juga membantu para manusia ikan yang dalam kesusahan. Bahkan, Fisher Tiger sampai rela memanjat tebing Red Line yang sangat tinggi demi datang ke Mary Joyce hanya untuk membebaskan para budak yang ditahan oleh pemerintah dunia. Menariknya, setelah kematian Fisher Tiger, bajak laut Matahari pun kemudian dipimpin oleh Jinbei. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, guys. Karena mereka memutuskan membubarkan diri karena Jinbei pindah ke kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu, Jinbei juga akan berusaha untuk mewujudkan mimpi dari Fisher Tiger dengan caranya sendiri. Dan seperti yang kita tahu guys, kedatangan Jinbei ke negeri Wano menjadi bukti kuat bahwa Jinbei telah resmi bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami. Nah, itu tadi merupakan 5 bajak laut kuat yang telah bubar dalam cerita One Piece. Jadi gimana nih menurut nakama semua? Kalau ada pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu Mimin Vivi menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!